ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali personil Polres Sumawe dalam keberhasilannya dalam mengungkapkan satu kasus, yaitu kasus penganiayaan, pencurian ranmor, pencurian beras dan gas. Yang kami hormati Bapak Kapolres Sumawe AKBP Eko Hartanto SIK MH, yang kami hormati Kasat Reskrim Polres Sumawe, yang kami hormati Kasat Lantas Polres Sumawe, yang kami hormati KBU Reskrim Polres Sumawe, dan yang kami hormati rekan pers Blok Sumawe dan Aceh Utara. Baik, untuk berikutnya kami persilakan rekan pers untuk mengambil foto dan dokumentasi. Disilakan. Tabung gasnya Yang pegang ini Pak. dipegang. Perlihatkan. Bawa lagi Pak. Tunggu itu aja. Ada sidik jarinya tuh. Apa itu Pak? Pisau Pak ya? Berembit. BB yang lainnya di sini ya. Bungkas jengkal. Berikutnya secara langsung dirilis oleh Bapak Kapolres tentang penganiayaan untuk season pertama. Kepada Bapak Kapolres, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasat Reskrim, Bapak Kasat Lantas, Bapak Kasubag Humas, KBU Reskrim, dan rekan-rekan media yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami ya mengadakan press release ya terkait 3 kasus yang berhasil dilakukan penangkapan dan pengungkapan oleh Satuan Reskrim Polres Sumawe. Ya, yang pertama kita rilis masalah penganiayaan, yang kedua penipuan dan penggelapan, yang ketiga adalah pencurian kendaraan bermotor. Ya, kita mulai yang pertama rekan-rekan, yaitu perkara dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Ya, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 14.00 ya, di Jalan Teku Muda Lamkuta, Desa Ulele, Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota, ya, Kota Lok Sumawe. LP-nya LP nomor 29 1 Romawi 2021 tanggal 28 Januari tahun 2021. Ya, jadi perkara tindak pidana penganiayaan terhadap anak ini korbannya adalah saudara RK. Ya, saudara RK masih anak-anak, usianya 16 tahun, ya, pelajar, agama Islam, laki-laki, ya, alamat Dusun Kerani, Uma, Desa Menasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Ya, ini untuk korbannya. Untuk tersangkanya, inisialnya adalah BK. Ya, inisialnya adalah BK, umurnya 19 tahun. Ya, pekerjaannya pelajar, agamanya Islam, jenis kelaminnya laki-laki, rekan-rekan semuanya. Ya, TKP-nya di Jalan Teku Muda, Lamkuta, Desa Ule Jalan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe untuk TKP-nya. Ya, untuk kronologisnya, ya, singkat saja motifnya, ya, yang mana tersangka ini cemburu terhadap kedekatan pacar tersangka dengan korban ini. Ya. Dan tersangka mencurigai antara korban dan pacar tersangka ada hubungan spesial. Ya, karena motif cemburu ini, ya, pacarnya tersangka ini dekat dengan korban, gitu ya. Ya, pacar tersangka dekat dengan korban, rekan-rekan semuanya. Sehingga ya saat dihubungi oleh tersangka, korban meminta untuk bertemu dan menjelaskan mengenai persoalannya. Ya, persoalan kesalahpahaman tersebut dikarenakan
korban dan pacar tersangka tidak ada hubungan apapun ya setelah dikonfirmasi. Hanya sebatas teman biasa. Tapi kalau sudah terlanjur cemburu ya, terjatuh salah sangka dia ya, terjadilah ya. Kemudian tersangka mengirimi lokasi keberadaan korban. Lalu korban langsung menuju tempat tersangka bersama dengan seorang temannya yang bernama MF. Ya, setiba di lokasi terjadi cekcok mulut. Ya, sehingga terjadi saling dorong mendorong. Selanjutnya tersangka langsung mengambil sebilah pisau ya. Ini ya. Sebilah pisau ini pisau kerambit warna hitam dari dalam kantong bajunya tersangka. Ya, dari kantong bajunya tersangka yang sudah dipersiapkan oleh tersangka. Yang bawa ini dia. Lalu antara korban dan tersangka terjatuh ke tanah. Ya, disitulah tersangka melakukan penusukan. Ya, penusukan beberapa kali terhadap korban yang mengenai badan atau dada korban. Ya, selanjutnya melakukan penusukan di bagian punggung, ditusuk kembali. Dan selanjutnya tersangka melakukan penusukan terhadap korban di bagian paha kaki kiri. Paha kaki kiri ditusuk kembali. Lanjut, tersangka melakukan penusukan di tangan, ya, bagian tangan korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka, ya, luka bagian dada sebanyak 3 jahitan, luka bagian punggung sebanyak 3 jahitan, luka di tangan sebanyak 7 jahitan, dan luka di paha kaki kiri korban sebanyak 3 jahitan. Ya, dan saat itu korban masih dirawat rumah sakit di Kesren. Ya, sekarang korban dirawat di rumah sakit di Kesren. Barang buktinya 1 buah pisau kerambit warna hitam ya rekan-rekan ya, ini ya. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 354 ayat 1 junto pasal 351 ayat 1 KUH pidana subsidiar pasal 80 ya Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 ya tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, untuk ancaman maksimal adalah 8 tahun penjara. Ya, jadi itu untuk kasus penganiayaan ini perlu kita tahu masyarakat dan publik ya, motifnya adalah kecemburuan. Ya, langsung terjadi penusukan di dada, di punggung, di tangan, di paha kiri. Ditangkap tanggal berapa, Saudara? Tanggal 28 ya. Kejadiannya 28. Ya, langsung ditangkap berarti. Malamnya. Ya. Oke, clear ya yang untuk kasus penganiayaan? Clear? Jelas semuanya? Jelas ya, Pak? Oke. Kasus apa lagi? Curanmor ya? Ya, rekan-rekan, kita rilis yang kedua masalah curanmor rekan-rekan semuanya. Ya, perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021. Ya, sekira pukul 22:30 yang bertempat di halaman rumah ya, Desa Menasah Masjid, Dusun Menasah Tuha, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Ya. Dasar LP-nya LP nomor 31 1 Romawi 2021 tanggal 30 Januari tahun 2021. Ya, dasar LP-nya. Untuk korban rekan-rekan semuanya ya inisialnya M. Korbannya. Ya, inisial M, umurnya 25 tahun. Ibu rumah tangga. Ya. Untuk jenis kelamin perempuan rekan-rekan semuanya, ya, agamanya Islam. Ya, untuk tersangka inisialnya adalah AL. Umurnya 20 tahun, ya, pelajar, agama Islam, ya, jenis kelaminnya laki-laki. Ya, TKP-nya Desa Menasah Masjid, Dusun Menasah Tuha, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Ya. Untuk barang bukti bisa rekan-rekan lihat di sana
satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru, nomor polisi BL 3577 NM tahun 2009, rekan-rekan semuanya. Ya. Pasal yang dipersangkakan pasal 363 ke 3E junto pasal 362 KUH pidana. Ya, ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Ya, jadi jelas ya, ini sepeda motor diparkir di halaman rumah, ya langsung dieksekusi oleh tersangka. Ya, itu rekan-rekan semuanya. Oh, masih sekali belum kita lakukan pendalaman. Ya, itu yang kedua, clear ya rekan-rekan. Selanjutnya yang ketiga adalah ini penipuan dan penggelapan rekan-rekan semuanya. Ini masih kita dalami kembali untuk LP-nya. Ya, LP yang masih kita terima ada 3 LP, laporan polisi ya. 3 laporan polisi. Nomor 20, 21, 26. Ya, kejadian tanggal 21 2 kali, kejadian tanggal 26 sekali. Ya, masih 3 LP, tapi saya yakin masih ada LP yang lain ya, karena banyak tempat kejadian perkaranya. Ya, ada 12 toko. Ya, 12 toko ini yang dengan modus dia tipu gelap, ya, penipuan dan penggelapan. Ya, identitas pelakunya yaitu inisial MS. Ya, jenis laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 40 tahun, pekerjaannya wira swasta. Ya, alamat Desa Dayah Aron, Kecamatan Samtalira Aron, Samtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Ya, pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang pernah divonis oleh Pengadilan Negeri Lok Sukun pada tahun 2008. Ya, residivis kasus narkoba yang inisial MS. Yang kedua, inisial AZ. Ya, AZ jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, pekerjaan wira swasta. Ya, alamatnya sama. Ya, alamatnya sama, Desa Dayah Aron, Kecamatan Samtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara. Yang ketiga, inisialnya adalah RM. RM, jenis kelaminnya laki-laki, umur 48 tahun, wira swasta, alamat Desa Blok Aron, Kecamatan Samtalira Aron, ya, Kabupaten Aceh Utara. Ini juga pelakunya merupakan residivis, ya, pencurian yang pernah divonis oleh Pengadilan Negeri Lok Sukun pada tahun 2000. Ya, dua-duanya ini residivis, narkoba sama kasus pencurian. Ya, untuk tempat kejadian perkaranya ini kebanyakan di Aceh Utara, rekan-rekan. Ada 8 TKP yang ada di Aceh Utara. Ya, di toko di Kecamatan Samudra. Ya, 2 toko di Kecamatan Samtalira Bayu. 1 toko di wilayah Simpang Keramat. 1 toko di wilayah Kecamatan Isam. 2 toko di Muara Batu. Ya, ada 8 TKP di Kabupaten Aceh Utara dan ada 4 TKP di Kota Lok Sumawe. Ya, 2 toko di wilayah Belang Mangat, 2 toko di Kecamatan Muara Satu, Kota Lok Sumawe. Jadi sudah ada 12 TKP kasus penipuan dan penggelapan. Dia modusnya membeli, ya, dikasih oret-oret segala macam, bilnya, ya, kwitansinya. Ya, dia belum sempat bayar, barang-barang sudah sempat di-drop di mobil, langsung dia lari. Ya, langsung dia lari. Dia sudah 12 TKP kan. Dia menggunakan mobil pick up. Dia sudah standby dulu pakai mobil pick up di situ. Ya, para pelaku datang ke toko grosir yang menjual barang-barang sembako. Ini barang-barang sembako semua yang dicuri. Ya, barang sembako semua. Dan berpura-pura dia membeli barang-barang sembako seperti beras, gula, bubuk kopi, ya, bubuk teh dalam kapasitas atau jumlah yang besar. Ya, jumlahnya besar. Lalu para korban memuat barang-barang sembako tersebut ke mobil. Ya, pada saat melakukan pembayaran, para pelaku langsung kabur dan tancap gas. Ya, ini modus-modus yang perlu kita waspadai bersama rekan-rekan semuanya dan membawa lari barang-barang itu.
tanpa dilakukan pembayaran. Dia langsung lari naik mobil. Total kerugian kalau kita total semuanya, rekan-rekan semuanya dari 12 TKP ini hampir mencapai 100 juta. Ya, hampir kalau kita kumpulkan dari 12 TKP dari toko, ya sekitar kurang lebih 100 juta lah. Ya, untuk kerugiannya. Untuk barang bukti rekan-rekan semuanya, ada satu mobil pick up jenis Daihatsu Grand Max warna hitam, nopol BL8647KQ. Ya, mobilnya di Satreskrim ya. Bisa dilihat nanti mobilnya. Satu unit mobil Kijang Kapsul Krista tahun 2000 warna biru metalik, nopol BL1170DU. Ya. Selanjutnya satu unit mobil pick up jenis Isuzu Panther warna hitam, nopol BM8573RE. Ya. Ada 3 mobil yang kita sita nih, rekan-rekan semuanya. Ya. 6 sak beras jongkok super isi 15 kg. Setengah sak gula pasir putih isi 20 kg. 12 buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau. Dan 1 kotak mie instan Indomie, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah dengan upaya penyelidikan pada waktu itu seminggu yang lalu ya, kurang lebih pada terakhir mereka beraksi ini, dia memakai mobil pick up warna hitam. Ada petugas kami Satlantas ya. Satlantas lagi gatur di simpang Selat Malaka. Ya, ada 2. Dia sempat melihat tersangka ini di kaca mobil pick up ini seperti ada semacam besi, ya, dikira petugas atas anggota Satlantas ini mungkin senjata api, ya, senjata api. Lalu anggota kita melakukan upaya, ya, melakukan tembakan peringatan ke atas 3 kali, dan sempat juga, ya, karena tidak digubris, ada sepeda motor di belakang yang sempat berteriak itu rampok, ya, melakukan tembakan ke arah ban dan mobil, ya, kalau nggak salah kena tangan dari pelakunya, salah satu pelakunya, ya, nanti bisa dicek, ya. Di situ awalnya, ya, kasus ini terungkap, ya. Kita anggota Reskrim, ya, Resmob melakukan penyelidikan, ditemukan satu dulu tersangka, setelah itu melakukan pengembangan di luar daerah, kebetulan di daerah Palembang tertangkapnya 2 orang tersangka, jadi 3 orang tersangka, alhamdulillah sudah tertangkap. Informasi pemeriksaan awal, ya, dia terimpit kelalaian. Ya, jadi dilihat dari modusnya kita juga cukup unik, ya. Mereka yang tipu dan gelap ini semua barang sembako, ya, memakai mobil, dia tidak melakukan pembayaran, sudah di dropping ke mobil, lalu dia kabur. Ya. Ini mungkin karena dia residivis, ya, kita masih lakukan ini dulu Pak. Udah nggak apa-apa ini? Hah? Sakit Bro? Ada luka lain berapa kali kamu? Harus sekali. Di banyak tempat. Ini punya saya pula si Agam pula ini masker. Udah pakai aja lo begini. Jangan. Gak apa-apa ya. Ini kamu udah berapa kali? Kali kamu. Sekali 12 tempat, kamu 3 kali, 3 orang ini 12 tempat, toko-tokonya itu di Aceh Utara 8 tempat, di Lok Sumawe 4 tempat, ya, sudah terdeteksi semua itu, ya, dimanapun kalian lari akan kami jemput, ya, ingat, ya, jangan diulangi lagi, ya. Kooperatif aja Pak. Iya. Ini yang penganiayaan ya, kamu ya, pacarmu ya? Ya. Kenapa kok tusuk-tusuk itu? Cemburu? Hah? Kenapa? Si korban yang ngajak jumpa. Ngajak timpa? Ngajak jumpa. Oh, ngajak jumpa. Iya. Kenapa maksud saya? Kan masih ada kronologisnya terdahulu kan? Kamu cemburu? Ya. Nah, dekat pacarmu sama korban ini ya?
motifnya cemburu. Yang ini, kamu mencuri kendaraan bermotor. Sudah berapa kali? Sekali apa 5 kali? Sekali. Ya, mau apa? Mau jual? Mau jual? Untuk beli sabu? Hah? Mau gade? Oke ya, cukup ya.